Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham ya, requestan dari teman kita yaitu BCAP atau MNC Capital Indonesia Tbk. Bagaimana potensinya? Apakah teman-teman bisa entry di posisi BCAP sekarang atau apa yang harus dilakukan? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham BCAP atau MNC Capital Indonesia Tbk. Untuk BCAP hari ini tanggal 8 Desember 2022 mengalami koreksi ya, atau lebih tepatnya lanjut mengalami koreksi dengan minus 2,41% ke level 81. Kalau dilihat secara tren, ini jelas dia fasenya downtrend ya, atau melanjutkan downtrend. Sebelumnya kalau teman-teman lihat secara minor, sebenarnya dia sempat tertahan di area level 100-an ya, di area 100, 120-an, di area sana. Tetapi dia breakdown dari level psikologis di 100, kemudian dia melanjutkan penurunan hingga sekarang di 81. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat posisi dari EMA 50 dan EMA 200, EMA 50-nya ada di 104 ya, EMA 200-nya ada di 127, EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan dia downtrend. Kemudian garis EMA-nya juga mengarah ke bawah. Kemudian kalau dilihat secara volumenya relatif ada ya, ketika dia koreksi, volumenya koreksi disertai dengan volume. Kemudian garis MACD ini jelas sudah mengarah ke bawah kembali ya, mengindikasikan ada tekanan jualnya cukup tinggi. Apakah seperti itu? Kita nanti coba cekkan broker summary-nya ya dari saham BCAP. Ini BCAP dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 dengan value net ya. Ini jelas distribusi ya oleh AI, YP, LG, HP atau HP, kemudian aset ya. Kemudian yang nampung siapa? Ada CC, AK, TP, PD, DR ya. Harga rata-rata berapa? Di 87 ada, 80 ada, 83 ada, kita rata-ratakan di 85-an. Sebenarnya CC, AK, TP, PD ini kemudian DR ini floating loss ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah atas, let's say di atas level 100, apa yang dilakukan? Sebenarnya ketika dia breakdown dari level 100, teman-teman lebih baik untuk cut loss ya, karena dia jelas ada support psikologis di area sana, support cukup kuat untuk menahan dari BCAP. Ternyata gagal menahan dari penurunan BCAP, sebaiknya di sana harusnya cut loss seperti itu. Tetapi kalau seandainya sekarang masih punya saham BCAP, apa yang harus dilakukan? Kalau teman-teman sabar, mungkin nanti ada momentumnya untuk diangkat kembali. Tetapi kalau ditanya kapan, nah itu saya tidak bisa memastikan ya. Tetapi kalau seandainya distribusinya dia mulai mereda ya, distribusi mulai mereda, kemudian beberapa broker akan kembali akumulasi ya, menahan atau mengangkat saham BCAP ini, maka ada potensi dia melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau distribusinya masih berlanjut dan terus-terusan distribusi, maka besar kemungkinan untuk saham BCAP ini akan melanjutkan penurunan. Kemana levelnya? Kalau saya lihat di sini, ini ada area support ya. Support berikutnya di area sini ya, di 70-an. Kalau teman-teman cek di sini, jadi di antara 70, 75 itu ada support ya. Di sini.
Jadi teman-teman mungkin yang masih punya bisa tunggu di area sana. Kalau seandainya di area sana terjadi pantulan, manfaatkan sell on strength ya. Teman-teman beli di support ya, sempat tertahan, teman-teman buy. Biasanya di daerah dekat support itu terjadi pantulan. Jadi teman-teman mungkin bisa untuk sell on strength ya, seperti itu. Kita lihat di sini kalau seandainya teman-teman mau cek ya, di sini. Di sini ketika dia menyentuh support ya, menyentuh di area support terjadi pantulan ya. Ya, terjadi pantulan sebelum dia melanjutkan penurunan kembali. Jadi manfaatkan aja sell on strength. Buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry untuk BCAP? Untuk teman-teman, lebih baik cari saham yang posisinya masih uptrend atau minimal sideways. Kenapa? Karena potensi untuk melanjutkan kenaikan jauh lebih besar daripada saham-saham yang cenderungnya downtrend. Seperti itu. Ya, karena untuk saham-saham tipikalnya downtrend itu lebih besar kemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Entah penjualnya distribusi atau mungkin beberapa brokernya itu mulai cut loss ya, jualan seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang belum akan menilai bahwa oh ini sahamnya masih distribusi atau masih downtrend, sebaiknya tunggu atau jauhi. Jadi yang beli itu semakin berkurang, tetapi yang jual karena posisinya dia masih nyangkut di daerah atas, sudah minus lumayan, maka secara psikologis dia akan berusaha untuk menjual supaya minimal resiko ruginya berkurang. Jadi kemungkinan potensi lebih besar dia melanjutkan penurunan seperti itu. Apakah saham-saham tipikal BCAP ini atau yang fasenya downtrend seperti ini tidak bisa reversal? Mungkin ada potensi untuk reversal, tetapi kelihatan nanti ketika dia mulai ada tanda-tanda mulai akumulasi, mulai sideways agak lama, agak panjang seperti itu, atau minimal membuat base baru di atas MA50 maupun MA200 seperti itu. Jadi sekali lagi ya, untuk fase sekarang cenderungnya BCAP ini downtrend dan disertai distribusi. Kalau menurut saya, buat teman-teman yang sudah punya, lebih baik cut loss. Kalau seandainya posisi di atas 100, dia lebih baik cut loss ketika dia breakdown di level 100. Tetapi kalau seandainya masih punya sekarang, apa yang dilakukan? Teman-teman pertimbangkan untuk averaging down ya, averaging down, dan pastikan teman-teman sell on strength ya. Jadi manfaatkan momentumnya saja. Ketika dia menyentuh di area support di sekitar 70-an, 74, 75 ya, di daerah sana, kalau seandainya distribusinya mulai mereda dan ada pantulan ya, ada pantulan tertahan, maka teman-teman manfaatkan spekulasi buy untuk sell on strength, bukan untuk berharap perbalikan arah ya. Belum, masih cukup jauh untuk itu. Jadi manfaatkan untuk sell on strength sehingga meminimalisasi resiko ruginya teman-teman. Tapi ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman. Mungkin bisa jadi dia ketika disupport tidak mampu menahan, kemudian melanjutkan penurunan seperti itu. Jadi teman-teman pastikan dulu, teman-teman lihat apakah dia mampu menahan atau tidak ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga membantu buat teman-teman yang nyangkut mungkin ya, yang nyangkut. Buat teman-teman yang belum punya, lebih baik saya menyarankan untuk skip, cari yang lain seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.